Sorry sorry bro, agak telat bro, baru ikut podcastnya. Oh iya, aman, aman, aman. Ya. Aman. Ya, sore ini baru baru aja sampai rumah ini. Tadi Wah, gak apa, gak apa. soalnya kami dari kota gede naik Trans Jogja. Ya, oh iya. Aman kok, aman. Nggak telat, nggak telat. Oke, tadi naik Trans Jogja ya? Bayarnya pakai apa, by the way? Eh tadi sih kebetulan kita tuh bayar tuh pakai ini sih kris sih. Hmm, sekarang udah bisa kris ya, kalau nggak salah dulu masih harus bayar cash ke Ya, counternya. dulu harus tunai. Oh. Terus gimana pakai kris? Cepet nggak bayarnya? Apa masih harus bingung nyari kembalian apa gimana tuh? Tadi sih aku sih dibayarin sama Eksa sih, mungkin Eksa sih yang bisa jelasin. Nah, Gimana? kalau menurut aku sendiri sih lebih mudah ya, soalnya nggak harus ribet ngasih kembalian lagi. Soalnya kan Hmm, kembaliannya kayak udah otomatis gitu langsung masuk ke HP, jadi kan lebih efisien lah. hmm. Oh iya, berarti udah sekarang udah bisa kris. Selain kris apa aja deh di Trans Jogja bisanya? Setauku bisa pakai kartu kayak kartu debit, kartu kredit gitu, setauku bisa. Ada juga kartu Berarti khusus pelajar itu nanti kayak emang hanya Money gitu. pelajar yang punya itu dapat potongan harga jadi lebih memudahkan juga bagi pelajar. Oh, berarti sekarang nggak cuman cash, nggak cuman kris, tapi Ya, juga bisa bisa non tunai lainnya juga bisa gitu ya. dua-duanya, Ya. bisa tunai, bisa non tunai. Kalau harganya sama apa beda? Kalau Tadi gimana? overall sih sama ya. Hmm, Cuman kalau buat Soalnya, pelajar aja sih atau oh ya, mahasiswa itu bisa harganya tuh. oh berarti harganya sama yang non tunai sama tunai. Cuman bedanya kalau yang pelajar ada harga khusus ya, kayak Ya, dipotong ada diskon khusus. Oh, oke. Ya, lumayan sih, worth it bagi remaja ini. Oke, yo, gini, kita lanjut ya. Jadi kalau lanjut tadi lanjut. kan kita udah dikit-dikit kita ngomongin ya non tunai sama tunai lah. Coba kalau aku mau tanya, menurut kalian tuh gimana ini? Ada tunai, ada non tunai. Di tahun-tahun sekarang ini, kalian lebih seneng milih yang mana? Mulai dari Felix dulu coba. Jujur tuh kalau aku tuh lebih ke non tunai ya, karena tuh eh, ada beberapa yang kenapa alasan aku milih non tunai. Yang pertama tuh mudah dan cepat. Jadi tuh transaksi yang kita lakukan dengan non tunai itu bisa dilakukan tuh kayak mudah, cepat, nggak perlu Hmm. mengantri di loket pembayaran gitu. Kita bisa langsung scan barcode, kita menuliskan nominal yang mau kita bayarkan, terus kita Mm-mm. tinggal pencet bayar, lalu kita masukkan password kita. Lalu yang kedua tuh eh, praktis ya, karena kita tidak perlu bawa uang tunai yang banyak-banyak yang dalam jumlah besar di dompet kita. Jadi kita juga Hmm. nggak ribet ngeluarin dompet kita buat melakukan pembayaran. Lalu yang ketiga tuh Oke. aman. Jadi tuh Hmm. kalau kita pakai kayak misal e-wallet kayak OVO, GoPay, itu kan kalau mau melakukan Hmm. pembayaran via QRIS itu kan harus memasukkan password ya atau PIN keamanan. Jadi itu eh, Oh. jadi istilahnya kita jadi lebih aman lah dalam melakukan pembayaran. Hmm. Oke. Kalau ini Eksa, apakah mungkin sisi lainnya ini negatif apa nggak suka sama non tunai, sukanya tunai gimana nih Eksa? Menurutku sih overall sama aja ya. Ya enak-enak aja. Soalnya kan ya di zaman sekarang kan semua kan sudah serba cepat. Jadi dengan non tunai ini ya transaksi lebih mudah aja gitu. Ditambah kalau ya Hmm. itu kayak mencari kembalian kan daripada kita harus ya apa raba-raba kantong nyari duit kan tinggal langsung aja bayar sesuai nominal kan udah kelar. Nah, Oh, oke. Berarti kalian berdua lebih suka menggunakan non tunai ya? ya, Ya. Jadi udah non tunai itu tadi pertama nggak ribet, cepat, langsung tinggal scan, input PIN atau password, langsung bisa bayar. Terus habis itu tinggal pakai HP aja ya. Terus habis itu ya Felix tinggal tadi scan. ngomong kalau non tunai juga aman, ada password dan PIN buat proteksi. Terus habis itu pembayarannya juga cepat, nggak perlu ribet ngantri dan lain-lain. Nah, Hmm. ya lumayan bagus sih.
Mungkin bisa dikonsider ini kita pakai non tunai juga. Oke, kalau aslinya tuh ini juga sedikit tanya-tanya aja ya. Em, Dulu kan ya kita masih menggunakan uang tunai, ya uang yang bentuknya kertas. Nah, kalau kalian agak ngerti nggak kalau penjelasan dasarnya uang ini aslinya apa sih? Ya sekarang udah ada e-money, GoPay, uang non tunai dan lain-lain kan. Nah, kalau dari kalian sendiri, sepengetahuan aja nggak apa-lah. Ini tuh uang itu ya ada uang, ada kalau nggak salah ada uang kartal, ada uang giral. Penjelasannya Ya, menurut kalian gimana? Coba. em, tadi ya apa saja ya tiga itu? Coba, Oh, sorry. uang kartal, uang giral, uang kartal, uang giral. Oh, Aman, dua aman. ya. Jadi Iya. menurut sepengetahuan kami, uang kartal itu yang uang yang kita gunakan sehari-hari dalam wujud fisik. Kayak misalnya Hmm. uang kertas, uang koin ya, perak-perak itu, Hmm. Hmm. dan lain sebagainya ya mungkin. Lalu untuk uang giral itu yang non fisik ya. Misal kita gunain e-wallet, e-money, kartu dan lain Hmm. semacamnya gitulah. Hmm. Gitu. Berarti uang kartal ini uang yang ada dalam bentuk fisik. Itu Ya, uang tunai lah, bisa uang kertas, bisa uang perak atau logam. Dan ini ya, diterbitkan oleh bank sentral. Jadi uangnya ya uang yang benar-benar dari negara, uang wujud aslinya lah. hmm, Iya, ya. Nah, kalau tadi uang giral kata Felix berarti ini uang yang bentuknya bentuknya non bukan fisik. dalam wujud non fisik ya. Ya, Jadi diterbitkan oleh bank umum, bukan hmm, oleh negara, bukan oleh bank bukan sentral. oleh bank sentral. Ya, Berarti ini uangnya itu bisa tadi kartu e-money atau kartu debit, kartu kredit atau rekening bank. Ya, ya, uang yang ada dalam rekening bank itu kan masuk uang giral ya berarti. viral. Ya, Bang Giral, Ya, masuk ya. Bang Giral. Oke. Nah, kalau di eh balik lagi ke uang kartal ya. Kalau uang kartal Hmm, itu saya pernah pernah dengar kalau nggak salah ada namanya full bodied money sama token money. Nah, kalau saya pernah dengar tuh yang full bodied money itu yang uang yang nilainya itu sebanding dengan bahan pembuatnya. Misalnya ya, uangnya itu emas uang, ya. Itu bener ya, nggak itu? ya. Oke. Eh, bisa, Ya, apa, Pak? Uang bisa token money ya? dijelaskan tentang uang token money dan full body money? Oh, jadi kalau uang token money itu ya istilah umumnya adalah uang yang apa ya, kayak nominalnya lebih besar daripada nilai intrinsik. Maksudnya intrinsik di situ Hmm. kayak ya nilai dalamnya gitu loh. Dalam pembuatan uang tersebut. Ya, kayak Oh. misalnya eh, token Amani, kayak aset Hmm. aset kripto gitulah. Hmm. Berarti kalau full bodied money itu bahan pembuat uangnya itu sebanding dengan nilai uangnya. Tapi kalau Ya, token money itu nggak sebanding. Misalnya jadi kayak lebih ya, tinggi gitu. berarti nilainya tinggi tapi padahal bahannya misalnya cuma kertas atau Ya, bahannya Ya, yang atau logam. yang logam. Oh, berarti nggak sesuai dengan nilainya. Berarti ya. sekarang kita cuma pakai token money dong selama ini. Ya kalau sehari-hari mungkin iya ya kalau non tunai. Hmm. Ya, ya, apa, nanti gampang lah. Yang sehari-hari ini kita pakai kita pakai token money bukan full body money ini agak lagi udah ngantuk ini kita. Gak apa. Barusan pulang Eh, pulang kerja ini sorry ya. malam-malam Ya. udah jam 9. Ngapain tadi ini BTW ngomong-ngomong aja sebentar. Tadi ngapain tuh ke Kota Gede apa kemana ya tadi? Ke kota kota baru. Kota Tadi Kota. jalan-jalan aja sih cari oleh-oleh gitu. Soalnya kami mau balik ke tempat Hmm, masing-masing gitu. hmm, oleh oleh apa tadi belinya? Tadi kami berdua ke toko bakpia. Tadi bayarnya gimana? Pakai tunai apa non tunai ke sana? eh Kebetulan karena ya aku kan makainya non tunai Sorry, sorry, jadi batuk. bayarnya makin non tunai. Oh, berarti di sana juga udah support non tunai ya? Iya, sudah support. Hmm. Iya, non tunai selama pengalaman kamu pakai alat pembayaran non tunai gini, apakah enak? Apa pernah ada masalah keamanan, masalah apa gitu? Kayak nge-lag dan lain-lain?
Gimana? Kalau aku sendiri sih nggak, tapi ada beberapa temanku yang ngalamin itu sempat apa ya kayak akunnya hampir kebobolan gitu. Passwordnya mungkin Hmm. kesebar mungkin, jadi sehingga hampir kebobolan tapi karena penanganannya cepat jadi untung ya gagal lah. Hmm. Mungkin Berarti ya, aku ada juga sedikit pengalaman sih. Mungkin kan kalau kita pakai e-wallet, itu kan kita iya, menggunakan handphone ya, smartphone itu ya. Nah, tentu kita iya. juga perlu internet buat mengaksesnya. Nah, mungkin Mm-mm. itu salah satu kelemahannya sih. Jadi kita harus memerlukan internet buat proses pembayaran. Lalu yang kedua Mm-mm. itu tidak semua tempat itu bisa menerima yang namanya pembayaran non tunai. Kayak contoh warung-warung masih Hmm. tradisional eh, Hmm. dan lain-lain lah. Warung-warung tradisional itu, pasar-pasar kecil itu kan masih sedikit minim ya yang menggunakan sistem pembayaran non tunai. Iya. Terus eh, juga selain tadi aku bilang lebih aman, ternyata tuh juga ada risiko keamanan tuh dalam Mm. digitalisasi digital apa dunia digital ya, terutama dalam Iya. penggunaan non tunai. Jadi itu eh, Hmm. data kita pribadi itu juga bisa diretas atau disalahgunakan kalau ada kesalahan sistem dalam aplikasi misal e-wallet tersebut. Dan sudah banyak Hmm. kasusnya yang hacker-hacker itu menghack Oh, oh. akun pengguna dan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Hmm. Itu sih. Nah, berarti ya dari pengalaman kalian sendiri udah ada ya pengalaman yang mungkin kalau non tunai ini juga ada sisi negatifnya dikit lah. Kalau Ya, data kita di sini tuh memang ya kurang aman karena memang di Indonesia sendiri ya pusat data nasional tuh dari korupsi beratus-ratusan triliun nih barusan. Ya berarti memang ada memang data kita yang nggak aman jika menggunakan metode non tunai di Indonesia ini. Ya, BTW, kalau dari kalian e-wallet, tadi kan ngomongin e-wallet ya. ya, E-wallet ya. apa aja ini yang kalian udah pakai di sehari-hari ini? kalau aku sendiri e-walletnya aku makainya Dana ya. Soalnya Hmm. menurutku Dana tuh apa ya lebih universal lah dan fleksibel gitu. Kalau mau transfer apa bisa dan di Dana pun itu bisa buat beli pulsa, beli apa jadi lebih mudah. Hmm. Kalau Felix gimana Felix? Kalau aku lebih ke apa namanya OVO atau GoPay sih buat e-wallet sehari-hari. Hmm. Kalau dari apa platform-platform e-walletnya itu ada beda nggak dari satu platform ke platform yang lainnya? Misalnya bedanya OVO sama Dana itu apa-apa? Aslinya mereka tuh sama aja, cuman beda namanya lah gitu. Mungkin eh, fungsinya tuh sama ya. Buat Mm-mm. pembayaran bisa. Terus di situ ada banyak fitur kayak buat ngisi token listrik lah, buat kuota, pakai data, pulsa, Hmm. eh, lain-lain buat belanja makanan online itu juga bisa sih. Atau ojol yang sekarang Hmm. ada ini. Terus mungkin pembedanya sih eh, perusahaannya sih sama. Kalau misal OVO itu kan biasa kita gunain buat Grab ya. Kalau Mm-mm. GoPay itu kita gunain buat apa namanya? Buat Gojek. Gojek. Nah, Ya, hmm. Oke, berarti lumayan ada banyak fiturnya ya, apalagi bisa ngisi, misalnya ngisi tadi ngisi token listrik, apa ngisi pulsa, sekarang udah bisa, nggak usah jauh-jauh ke, kalau listrik nggak usah jauh-jauh ke PLN, nggak usah jauh-jauh ke bank mau bayar listrik, bisa langsung via aplikasi, kita langsung bayar aja bisa ya berarti. Ya, bisa. bisa bisa. Wah, lumayan lebih efisien sih ini, Hmm. nggak kayak anggaran negara kita, nggak jadi. Eh, Oke, 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 oke. Oke, sekarang gimana nih? Kalau tadi kan udah ngomong-ngomong tentang e-wallet, terus habis itu ngomong-ngomong tentang uang lah. Nah, kalau tadi kan satunya e-wallet tuh apa namanya? Ada Imani. e-money, terus habis itu ada QRIS dan lain-lain gitu. Nah, itu Ya, apakah berbeda dengan e-wallet apa gimana ini? Biar lebih hmm. kayak poin-poinnya tersimpulkan lah, biar nggak bolong di tempat nih. Iksa gimana Iksa? Tadi apa perbedaan apa?
Sorry, sorry. Nih, sorry. Jadi ini maaf ya, agak putus-putus ya Ya, jaringannya. ya. Sorry, sorry. Iya, iya. Eh, jadi kan tadi kita udah ngomongin e-wallet, udah ngomongin tentang uang. Nah, Ya. tadi kalau nggak salah saya sempat dengar ada yang ngomong e-money, ada yang ngomong QRIS lah. Nah, itu kalau sama tadi e-wallet tuh apakah ada bedanya apa ada penjelasan sendiri yang e-money dan QRIS itu? Ini obrolan pria semakin malam semakin Oh, dalam ini. kalau e-wallet sama QRIS ya, eh Iya, menurutku dari yang apa yang udah aku pelajari dikit-dikit, anjay. Jadi kalau iya, kayak e-wallet itu sebenarnya kayak dompet, cuman bentuknya iya. digital. Jadi itu cuman Hmm, apa ya, dibuat untuk menyimpan uang saja. Sedangkan QRIS itu sebenarnya termasuk bagian dari alat bantu e-wallet itu. Jadi QRIS itu hmm, kayak bentuk apa ya? eh, so Software tambahan itu kayak memberi kemampuan tambahan di e-walletnya buat apa ya? Membayar lah, membayar ataupun menerima. Itu dari QRIS-nya gitu, setauku ya. hmm. Jadi kayak QRIS-nya itu sebagai sarananya buat membayarnya ya. Iya, Kalau e-wallet itu aplikasinya, kalau iya. QRIS-nya itu kayak ya buat bayarnya itu via QRIS nanti bisa bayar. Kalau QRIS tuh beda misalnya dari QRIS-nya GoPay terus bayar ke QRIS BCA atau QRIS OVO gitu bisa ya? Bisa, bisa. Bisa, Kan bisa. nyambung. Oh, berarti Soalnya karena QRIS ya. QRIS QRIS sendiri kan dari Bank Indonesia, jadi ya Bank Indonesia kan pasti mengelolanya secara keseluruhan, jadi harusnya nyambung. Oh, oke, berarti karena QRIS ini kan singkatannya Quick Response Indonesia. Apa ya QRIS dulu lupa nih. Sambil Nah, searching itu dikit dia. nih, QRIS kepanjangannya apa ini? Quick Response Code Indonesian Standard. Jadi Ya, tadi sesuai standarnya Indonesia ya. ya, Berarti QRIS ini tadi kalau Eksa ngomong itu dari BI langsung yang nerbitin. Berarti ini udah memang sesuai digunakan buat masyarakat Indonesia. Sesuai ya. standarnya Indonesia. Namanya sendiri Quick Response QRI Indonesian Standard Indonesia QRIS. standar. Ya, Oke, berarti kalau QRIS itu si perantara, kalau misalnya apa e-walletnya tuh aplikasinya. ya Kalau aplikasinya. ini tadi yang e-money itu apa itu? E-money. Kalau nggak salah Kalau, dulu tuh pernah denger e-money itu kayak kartu tap buat bayar langsung. Kayak nah, kalau ya. e-money itu dari Mandiri kalau nggak salah. Kalau yang Flash FLAZZ Flash dari BCA itu apakah juga masuk ke kategori uang-uang ya digital ini pembayaran digital tap gitu Eh, gimana? Nah, Kalau kalau, aku sendiri sih oh ya, termasuk. sorry. Soalnya yang ku tahu ya, Imani ini Iya? kayak kayak sebenarnya tuh mirip sama QRIS dan Dana. Sama kayak Hmm. Dana dan OVO, cuman itu disimpannya dalam bentuk chip atau kartu. Jadi bukan bentuk HP yang elektronik, tapi itu Hmm. disimpannya bentuk chip yang kita tinggal hanya membutuhkan tap tap aja, tap kartunya ke barcode, Hmm. ke sensor nanti otomatis apa ya, terdeteksi lah. Hmm. Oke, berarti kalau yang ini itu bentuknya kartu pembayaran Iya, ini. Berarti kalau kalau kartu gini dianya nggak bisa kayak dibuat bayar via handphone gitu ya? Harus ngetap bayarnya ya? iya harus ngetap. Oh. Jadi ya rata-rata Iman ini sering digunakan di tol yang apa ya, fiturnya kan make tap gitu ya. Di transportasi Hmm. umum sih kebanyakan. Iya, Kayak misal, Hmm. eh, apa, Trans Jogja, terus KRL, dan lain-lain. Hmm. Berarti kalau Imani itu bentuknya kartu cuman buat tap langsung sekali bayar. Berarti nggak usah input PIN dan Mungkin, lain-lain ya, Kak? ya, mungkin juga tujuannya biar eh, nggak ngantri sih. Soalnya kalau di transportasi umum kayak halte gitu kan, kalau kita pakai kris itu kan harus scan dulu, kita Hmm. pilih apa isi nominal, terus kita masukin kata sandi kita atau password. Kalau pakai e-money kan tinggal tap, kita bisa masuk. Jadi buat efisienin waktu aja sih mungkin. Hmm. Oke, oke, oke. Jadi lumayan ya itu. Udah ada lah gampang sekarang buat pembayaran dan lain-lain. Oke, ini udah makin malam ini. Udah jam Nah, berapa? malam Jam ini ya, 9. Udah iya. jam 10 nih. Udah udah mulai baru nggak mulai mulai sih jam 9. mungkin kalau dilanjutin. Iya, udah.
Udah Eksa udah tadi ngeblank dikit. Nah, ini udah mulai internetnya juga mendukung ini internetnya putus-putus. Iya. Kayak ya Iya, mendingan udah kita udahin aja sih. Walaupun harusnya kita nongki nggak ada maksimalnya sih. Iya. iya sih. Ya aman, 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 aman. Oke, Betul. jadi oke, selamat malam nih teman-teman. Ya, Terima terima kasih kasih udah udah mengundang udah kita Terima di join. kasih. podcast kali ini. Tadi cuman nanya-nanya sedikit tentang uang, tapi malah agak kelanjutan nih bahasnya kurang lama. Mungkin besok lagi bisa Ya, mungkin nambah lain kali lanjut. kita bisa diundang lagi ke podcast.